Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan dan menyimak bersama-sama bagaimana komentar dari seorang sejarawan Indonesia yang bernama Dr. Randes Hosnu Mufid. Dan beliau ini cukup, bahkan sangat produktif dalam menulis buku-buku tentang kesejarahan. Dan beliau itu adalah salah satu dosen di Universitas di Jember. Dan video ini bisa kita saksikan dalam channelnya Dr. Sugeng beberapa waktu yang lalu. Memang dalam dalam podcast tersebut atau meeting tersebut ya, ada beberapa pembahasan mengenai bagaimana kesejarahan Indonesia di masa lalu, khususnya di saat penjajahan kolonial Belanda, dan bagaimana hubungan antara Belanda dengan Ba'lawi. Dan mungkin saya akan urutkan di sini. Memang ada 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh oleh hostnya ya. Dimana pertanyaan yang pertama itu adalah seperti apa atau bagaimana sejarah kedatangan Ba'lawi di Nusantara ini. Mereka ini datang ke Nusantara pada abad berapa? Karena memang fenomena yang terjadi di saat ini, yaitu banyaknya oknum-oknum Habib yang mengklaim bahwasanya kedatangan para habaib itu sudah ratusan tahun yang lalu. Bahkan mereka mengklaim bahwa yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini adalah para habaib. Tentu itu adalah sebuah klaim yang membutuhkan data. Karena jika sebuah klaim itu tidak diperkuat dengan data, maka itu namanya ya hanya klaim tanpa bukti ya. Sehingga hal ini ketika disampaikan kepada masyarakat, klaim-klaim yang tanpa bukti tersebut atau pembelokan sejarah dan diterima di masyarakat, tentu ini akan merusak jati diri dari bangsa Indonesia ini. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu bagaimana relasi Ba'lawi dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan itu akan dijawab nanti. Kemudian yang ketiga, bagaimana peranan Ba'lawi di era proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan tanpa berlama-lama mari kita simak bersama-sama bagaimana uraian dari Kiai Haji Dr. Randes Hosnu Mufid ya, dalam podcastnya bersama Dr. Sugeng Sugiharto dan juga beberapa sahabat-sahabat yang lain ya. Silahkan. Terlebih dahulu saya memperkenalkan saya Dr. Randes Hosnu Mufid MPDI, alumni FKIP Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember. Kemudian alumni IAIN Sunan Ampel, konsentrasi pendidikan Islam, di mana 50% mata kuliahnya adalah sejarah Islam. Jadi kalau di Universitas Negeri Jember belajar sejarah nasional Indonesia, di IAIN belajar sejarah Islam Indonesia dan Timur Tengah. Nah, kalau saya menyampaikan bahwa kedatangan imigran Yaman ini dibawa Belanda pasca perang Diponegoro tahun 1835, karena pasca perang Diponegoro ini tidak ada para kiai dan pribumi, khususnya santri-santri yang mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Karena dari sini kita tahu ya, bahwasannya klaim yang menyatakan bahwa misalnya seperti Bapak Ustadz Taufik Segaf, leluhur kami atau kakek kami datang ke Indonesia itu bukan makan dari harta kalian, tetapi mencetak para ulama. Ulama yang mana? Datangnya saja bersama dengan Belanda.
Dan jika dibandingkan atau ditelusuri lagi, bahwa saat itu ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pribumi, itu sudah banyak. Kenapa ada klaim seperti itu? Itu adalah upaya untuk menunjukkan bahwasannya leluhur-leluhur mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa, yang kedatangannya itu bukan untuk mencari penghidupan, tetapi adalah untuk dakwah, kan gitu. Sementara faktanya tidak demikian, karena memang kedatangan mereka itu adalah pasca Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi ya. Artinya setelah kejadian itu baru ada apa namanya didatakanlah imigran-imigran dari Yaman yang memang tujuannya adalah untuk membantu Belanda atau mereka itu dipekerjakan oleh Belanda. Tuh, lanjut. Ya, bangkrut pada tahun 1777 ya, bangkrut. Kemudian diambil alih oleh India. Nah, karena tidak ada yang mau bekerja sama dengan Belanda, baik di bidang ini perkebunan maupun dari bidang keagamaan jadi penghulu, maka pemerintah Hindia Belanda mendatangkan imigran Yaman ke Pokojan. Pokojan ini sebenarnya sudah ada masjid. Dulu didatangkan oleh Inggris Raffles tahun 1811 sampai 1812 ini sudah ada. Tapi mereka adalah orang-orang yang berasal dari Benggala, Sri Lanka. Kemudian Bengali itu ya, Bengali, Sri Lanka. Sebelahnya India gitu maksudnya ya. Ini Belanda mendatangkan para imigran Yaman ini di Pekojan, yang sekarang merupakan tempat wilayahnya Habib Rizik, tidak jauh. Pekojan. Dan itu juga tempat tinggalnya siapa, Usman bin Yahya saat itu ya. Dan di Masjid Pekojan itu juga itu dibacakan doa untuk Ratu Wilhelmina, untuk kesejahteraan Ratu Wilhelmina ya. Lanjut. Sekarang kan Petamburan. Nah, awal mulanya para imigran Yaman ini dipekerjakan di perkebunan. Mereka terdiri dari orang laki-laki semua. Kemudian mereka dibebaskan terus oleh pemerintah Hindia Belanda dan menikah dengan penduduk asli di Batavia. Sebenarnya penduduk Batavia itu ya 5 orang Batavia itu ya Belanda, imigran Yaman, Cina yang datang di situ. Kemudian menyusul orang-orang dari Sulawesi, dari Banda, itu namanya orang-orang Betawi. Nah, pada posisi ini pemerintah Hindia Belanda menjadikan imigran Yaman untuk menjadi seorang ahli agama dengan dikasih sebagai gelar Habib ya. Sebelum Habib Usman bin Yahya dilantik itu sudah ada seorang mufti. Habib Usman bin Yahya ini dilantik pada tahun 1884 sebagai mufti Belanda. Mufti Belanda. Jadi tujuannya Belanda adalah untuk menghantam memperlemah kekuatan umat Islam. Karena pada waktu itu para kiai-kiai itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda pasca Perang Diponegoro, namun masih mengadakan perlawanan berbagai daerah. Nah, Belanda mengerti upaya untuk mengalahkan umat Islam yang dipimpin para kiai ini dengan cara indoktrinasi agama. Jadi bukan lagi dengan kekuatan senjata ya. Kalau dengan kekuatan senjata itu banyak ruginya, tidak bisa dikalahkan. Hanya dengan tipu muslihat bisa. Pangeran Diponegoro bisa dikalahkan dengan tipu muslihat. Kemudian setelah jadi untuk perang Jawa atau perang Pangeran Diponegoro itu ya,
yang berlangsung selama 5 tahun, yang setelah itu menjadikan Belanda ini bangkrut luar biasa. Kalau melihat peperangan dari Pangeran Diponegoro dengan Belanda, itu kalau secara perang fisik itu memang tidak kalah itu Pangeran Diponegoro, tetapi kekalahan Pangeran Diponegoro itu adalah lantaran tipu muslihat dari Belanda, yang lalu kemudian Pangeran Diponegoro itu ditangkap, kemudian diasingkan itu ke Makassar itu ya. Yang itu bisa ditelusuri dalam buku-buku sejarah kita ya. Oke, lanjut. Imigran zaman datang ke Pekojan ini kan mereka disuruh untuk mengaku sebagai ini, keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka diambil dari perdagangan budak di daerah Yaman ya, karena pada waktu itu tidak ada buruh, tapi langsung membeli orang. Cuma posisinya di sini mereka itu dikasih kesejahteraan yang banyak, sehingga dalam perkembangannya rumahnya bagus, pakaiannya bagus, masjidnya pun bagus. Beda dengan para kiai, rumahnya masih gede, tinggalnya di desa-desa, sementara imigran Yaman ini berada di kota. Nah, dari sini, dari Batavia itu, mereka kemudian dikirim ke berbagai daerah, misalnya Pekalongan, Malang, Surabaya, Bondowoso, Sumeneb, dan kota yang lain ya. Karena untuk mengisi para penghulu, karena banyak kiai-kiai yang tidak mau jadi penghulu, maka sebagai gantinya adalah para Habib Pak Alawi itu. Dengan demikian bahwa bukan hanya Habib Osman bin Yahya saja yang pro pemerintahan Belanda, tetapi hampir semua para Habib itu pro Belanda. Dan itu bisa dibuktikan ya dengan berbagai macam ini data-data sejarah, yang diantaranya bagaimana pembacaan doa kepada Ratu Wilhelmina di tahun berapa itu ya, di tahun 1800-an, 1890-an ya kurang lebihnya, atau di awal-awal 1900. Tidak hanya di Batavia atau di Pekojan saja dibacakan doa kepada Ratu Wilhelmina, tetapi juga di beberapa daerah-daerah yang lain seperti Pasuruan, kemudian seperti Bondowoso, kemudian juga seperti Gresik ya, kemudian juga Pekalongan. Dan itu memang satu hal yang biasa. Karena memang jika melihat dari sebab kehijrahan dari para Ba'lawi ke Nusantara ini, atau Hindia Belanda saat itu adalah mencari penghidupan. Makanya hal ini dikuatkan dengan salah satu buku dari kalangan Ba'lawi, yaitu kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah. Bisa Anda buka di jilid ketiga halaman 1343 ya, ini yang sudah saya tandai itu, di mana di sana dikatakan wa kana dafi li hadhil hijrah was sa'yu wara al-'aishil karim, di mana motif dari hijrah ini atau dari imigrasi ini adalah berupaya untuk mendapatkan penghidupan yang mulia atau yang lebih tinggi. Lanjut. Bagian yang bisnis itu di luar Habib itu paling oleh kapiten-kapiten. Kalau datanya cukup banyak. Nah, pada masa Hindia Belanda ini mayoritas mereka ya mendukung Belanda dalam perang di Banten ya. Itu dengan menggunakan fatwa. Banten itu ya. Pada fatwa itu ada yang percaya, ada enggak. Seperti pada masa sekarang ini ada yang percaya. Cuma kalau dulu kan tidak ada media seperti ini, sehingga banyak yang percaya, akhirnya mudah dikalahkan. Tapi di antaranya ini kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah yang menganggap atau menilai bahwa perjuangan masyarakat Banten untuk melawan Belanda itu disebut sebagai wurur, disebut sebagai tipu daya setan. Padahal berapa ribu orang itu korbannya? 6.000 orang.
6.000 orang menjadi korban. Dan itu menurut pandangan dari Habib Usman bin Yahya adalah orang-orang yang mati sia-sia. Karena apa? Karena mereka itu tertipu daya tertipu oleh tipu daya setan. Dan tentu hal ini tidak bukan isapan jempol belaka, tetapi sudah dijelaskan oleh Martin van Buisen dalam salah satu seminarnya ya, bahwa spirit atau semangat perjuangan yang dimiliki oleh para ulama-ulama kita di masa lalu itu ternyata dilatar belakangi oleh orang-orang yang mengamalkan thariqah sufi, thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah di beberapa daerah, diantaranya itu di Banten, kemudian di Bekasi, kemudian ada di Cianjur ya. Dan kemudian untuk menggagalkan upaya perlawanan masyarakat kepada Belanda, maka Habib Usman bin Yahya itu mengeluarkan fatwa secara lisan dan secara tulisan dan menyebarkan pamflet-pamflet di tempat-tempat umum agar masyarakat itu tidak diperbolehkan untuk melawan kepada Belanda, dan itu justru membawa kemadharatan, membawa kerusakan dalam agama dan kehidupan. Itu adalah suatu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Lanjut. Nah, kemudian setelah memasuki ini zaman Jepang, terus Indonesia mau merdeka, ini ada sebagian dari para imigran Yaman itu ikut dalam berjuang kemerdekaan. Cuman saja mereka mendirikan namanya Partai Arab yang dipimpin oleh kakeknya Anies Baswedan, Rahman. Beliaunya dulunya sebagai wartawan yang dipimpin oleh Cina. Jadi Cina waktu itu punya media. Beliaunya itu Anies Baswedan itu bekerja di sana. Nah, dari sinilah mereka berhubungan dengan Presiden Soekarno. Nah, pada saat Presiden Soekarno itu membutuhkan hubungan pengakuan Indonesia merdeka, maka A.R. Baswedan ini disuruh Bung Karno untuk menyampaikan surat di Mesir sana sebagai pengakuan Indonesia sebagai negara, dan berhasil. Itu salah satu daripada peran dari dari imigran Yaman. Tapi Ba'alawi sendiri tidak ada dalam fatwanya. Misalnya setelah Indonesia merdeka bahwa ada agresi militer, ini tidak ada fatwa perang dari kaum Ba'alawi. Padahal di Surabaya itu kan sangat besar, dia memiliki tanah-tanah bekas tanah Sunan Ampel. Yang ada fatwa itu dari Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, di Surabaya pada waktu itu umat Islam itu yang menentang Belanda sedikit. Oleh karena itu banyak yang berasal dari luar-luar daerah, misalnya dari Jombang, Situbondo itu datang berbondong-bondong ke Surabaya untuk ikut perang dalam dalam perang kemerdekaan. Ini saya juga menerbitkan buku, baik di Pahlawan, di Pahlawan Ambarawa itu perang nggak ada Habib, terus di di Surabaya itu nggak ada Habibnya ya. Saya menerbitkan buku ini dalam penelitian di taman Kusuma, Taman Pahlawan ini, Wijaya Kusuma Surabaya itu. Saat ini di patokan atau misalnya itu tidak ada nama aku, jadi nggak ada. Dan juga saya belum menemukan ada Habib yang dapat gelar pahlawan. Yang ada Hasyim Asy'ari. Nanti dari kalangan Habib nggak ada tuh yang dari pahlawan, yang dianggap sebagai pahlawan. Lalu bagaimana dengan Husain Mutahhar yang katanya itu adalah seorang pahlawan dan menciptakan lagu syukur itu, dari yakinku teguh. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian juga dengan la ilaha illallah Rasulullah, Sultan Abdul Hamid Al-Qadri, yang dikatakan juga sebagai seorang pahlawan yang membuat Garuda Pancasila itu ya, lambang Garuda itu. Enggak,
sama sekali. Karena memang beberapa kali kita simak dari statement yang disampaikan oleh Profesor Anhar Gonggong ya, itu menunjukkan bahwasannya siapa namanya? Abdul Hamid Al-Qadri itu bukanlah seorang pahlawan, karena memang pasca kemerdekaan Indonesia itu ya, Abdul Hamid Al-Qadri itu kong kali kong dengan atau melakukan perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda yang akan dijanjikan bahwa ketika sukses Belanda kembali lagi menjajah Indonesia, maka dia akan menjadi atau diangkat menjadi kolonel itu kalau tidak salah ya. Nanti kita akan bikinkan satu rekaman video yang mengulas khusus tentang itu ya. Yuk. Yang dapat gelar Asy'ari, yang dapat gelar pahlawan. Yang ada Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim yang dapat gelar pahlawan. Ini menunjukkan bahwa peran daripada ini Mbak Alawi, Habib Alawi tidak ada bukti-bukti yang tidak ada. Nah, bagaimana dengan AR Baswedan? AR Baswedan sebenarnya bukan Malawi dia. Bukan Habib Alawi ya, tapi dia masuk di luar Habib Alawi karena beliaunya waktu itu ikut bergabung dalam persiapan kemerdekaan itu ya banyak penentangnya. Yang ikut hanya dia dan sejumlah orang saja. Tetapi dia mendirikan partai Arab. Sebenarnya tidak perlu mendirikan partai Arab. Sebenarnya yang layak itu partai Nusantara. Dalam perkembangannya partai Arab ini dibubarkan oleh Bung Karno karena Bung Karno itu tidak suka ada nama Arab. Terus kemudian setelah Bung Karno mengusir ekspatriat Belanda atau Belanda itu, maka giliran terakhir itu orang-orang imigran zaman, terus para Habib Alawi yang dianggap membela Belanda tidak punya peran ya, itu mau diusir oleh Bung Karno, tapi juga oleh Haji Wahab Hasbullah. Akhirnya mereka tidak jadi diusir. Seandainya sudah diusir ke Yaman, ya sudah tidak ada persoalan dengan Pak Alawi. Ini seperti itu. Dengan demikian bahwa dari analisa Bung Karno mau mengusir ini bahwa Habib Ali tidak punya peran, tidak ada fatwa, tidak ada fatwa untuk perjuangan. Nah, kemungkinan pada saat sekarang ini kan ada makam-makam palsu kan gitu. Jadi ada makam palsu itu dalam rangka untuk memperkuat ini ada pahlawan kita, di pahlawan semua dihadirkan ini dalam rangka untuk memperkuat. Padahal rakyat Indonesia, orang-orang Indonesia saya itu sudah ngerti ini adalah palsuan. Saya sendiri menilai dari fakta sejarah ya, tidak ada peran yang besar, yang signifikan dari mereka Mbak Alawi maupun imigran zaman, karena saya pernah mendatangi makam-makam di pahlawan di Surabaya itu tidak. Dan juga ketika saya di penjara Kalisosok itu tidak ada data-data orang imigran zaman atau Mbak Alawi. Yang ada data adalah Kiai Mas Mansur ini, tokoh Muhammadiyah yang terbunuh pada saat agresi militer itu. Makamnya gini ada di dekat sampingnya makam Ampel itu ada. Oleh karena itu saya selaku sejarawan di Surabaya ya memang harus bicara bahwa sedikit peran daripada kaum imigran Yaman, apalagi kaum Bali. Kalau misalnya ada kakek Anies Baswedan yang di Pahlawan kan itu sebenarnya atas rekomendasi Presiden Jokowi ketika setelah menjadi presiden pada pertama kali. Sementara Presiden Soekarno itu tidak merekomendasi sebagai pahlawan. Padahal dia kan yang menyuruh surat ke Mesir ya dan berhasil. Kemudian
Pak Soeharto juga Soeharto, tidak merekomendasi sebagai pahlawan. Habibie Juga enggak, Gus Dur, Gus Dur enggak, Megawati dan Megawati enggak, SBY pun SBY tidak juga enggak. merekomendasi. Nah, yang merekomendasi adalah Mm-mm. Pak Jokowi. Kalau saya selaku sejarawan ini adalah ada unsur politis pada waktu itu. Mm-mm. Ya, pemirsa, ini saya yang bisa saya sampaikan sementara, nanti bisa tanya jawab. Terjawab lah ya. Maksudnya dari 3 pertanyaan ini, bagaimana sejarah kedatangan Balawi di Nusantara itu adalah pasca Perang Jawa. Itu setelah tahun 1930-an. Karena memang untuk di kalangan pribumi, khususnya di kalangan para kiai-kiainya, itu tidak ada yang berminat untuk menjadi seorang penghulu. Kemudian juga dalam memperkerjakan pribumi dalam penanaman, misalkan perkebunan, pertanian, itu juga tidak ada yang mau untuk menjadi pekerja kepada Belanda, sehingga secara terpaksa ya Belanda itu mendatangkan para imigran-imigran yang dari Yaman itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu, bagaimana relasi Balawi dengan pemerintah Belanda, ya sangat kuat. Sangat kuat. Terlebih lagi tokoh yang paling menonjol itu adalah Habib Usman bin Yahya, dan ternyata beliau tidak sendiri, tetapi banyak dari kalangan pembesar-pembesar para habaib saat itu di masa kolonial Belanda, itu pun juga membantu Belanda. Dan secara mayoritas di kalangan Balawi itu atau para habaib itu mereka memang menjadi PNS-PNS-nya Belanda, dan itu bisa dibuktikan dengan fakta-fakta sejarah ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenai peran Balawi dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu pun juga tidak ada. Ya, artinya dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Husni Mufid, itu menunjukkan bahwasanya memang Balawi itu tidak memiliki peran yang begitu besar. Justru mereka itu lebih menonjol interaksi mereka dengan Belanda dan sangat mendukung terhadap pergerakan atau penjajahan Belanda kepada pribumi. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.